Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada para murid-Nya dan berkata, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengungkapkan kerinduanmu agar setiap murid berperanan di dalam membangun kerajaan Allah. Namun peranan yang Engkau tegaskan adalah menjadi inspirasi bagi orang untuk mengarahkan perhatian para murid lain kepada jalan kebenaran. Doronglah kami untuk terus berjuang menjadi orang yang rendah hati, yang rela berperan dari balik layar demi keagungan nama-Mu dan pertumbuhan umat Allah. Semoga ganjaran sejati hanya akan kami peroleh dalam persatuan dengan Dikau dalam kerajaan yang abadi. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, Gereja Kudus menetapkan Santo Fransiskus Xaverius dan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menjadi pelindung misi. Kita boleh berbangga bahwa Santo Fransiskus Xaverius pernah memperkenalkan Injil ke wilayah kita dan memberi sumbangan besar bagi kekayaan iman gereja. Namun berbicara tentang Santa pelindung misi yang lain, yakni Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, kita belajar untuk mengetahui bahwa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini tak pernah sekalipun meninggalkan biaranya. Ia tak pernah pergi ke tanah-tanah misi. Sebaliknya, ia menghabiskan seluruh hidupnya, waktunya, kreativitasnya dalam doa-doa kontemplatif demi perkembangan umat Allah. Maka menetapkan Santa Teresia sebagai pelindung misi sesungguhnya mengingatkan dimensi lain dari karya pelayanan gereja. Pada satu sisi, Gereja Kudus harus turun langsung ke dalam kehidupan masyarakat dan membahas masalah-masalah konkret yang dihadapinya, mencari jalan keluar untuk mengatasinya, seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan berbagai hal lain yang menghambat pemenuhan martabat manusia. Namun pada sisi lain, karya-karya besar yang menyentuh kehidupan banyak orang dalam dunia nyata ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik andai kata tidak ditopang oleh sebuah keyakinan kokoh iman akan Kristus yang menyelamatkan. Dan untuk meneguhkan iman yang senantiasa memperoleh tantangan dari dunia ini, dibutuhkan sebuah kehidupan doa yang sehat,
yang konsisten di dalam situasi apapun. Santa Teresia memberikan contoh apa artinya doa yang berkanjang. Berkat doa-doa dari balik tembok pertapaan tersebut, karya pelayanan gereja di lapangan senantiasa memperoleh energi dari Kristus. Karena puasa dan pantang, mati raga dan kontemplasi sama pentingnya seperti karya-karya konkret yang menyentuh kehidupan manusia setiap hari. Dalam kerangka pikir inilah saya mengajakmu hari ini untuk mendefinisikan peranan kita sebagai murid Kristus di dalam karya pelayanan gereja. Kristus mengumpamakan kerajaan Allah sebagai biji sesawi yang kecil yang akan bertumbuh menjadi pohon yang besar kalau ditanam di tanah yang baik. Kerajaan Allah juga ibarat ragi yang dimasukkan ke dalam adonan, yang akan lenyap dari pandangan mata, tetapi mengembangkan dan mengempukkan roti itu, sehingga dimakan dengan penuh sukacita oleh orang-orang yang membutuhkan. Dengan pengajarannya ini, Yesus mengingatkan para murid akan peranan mereka sebagai pewarta Injil. Hidup para murid dipersembahkan untuk membangun kerajaan Allah. Namun yang berhak untuk menimba kemuliaan adalah Tuhan yang menjadi inti pewartaan. Dan rahmat Tuhan diturunkan tidak hanya bagi pewarta, tetapi juga bagi semua orang yang berada di dalam layanannya. Dengan ini para murid diajak untuk melihat peranannya sebagai tokoh di balik layar, yang mungkin tidak menonjol, tidak penting, tidak dikenal, bahkan tidak dihargai. Namun sejauh semua peranan itu akhirnya menghantar orang untuk menemukan kebenaran Injil dan mengikuti Kristus, Yesus berharap para murid mau menanggung salibnya ini dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Peranan seperti inilah yang hendak saya definisikan bagi para adorator. Sesungguhnya para adorator sedang menjalankan sebuah karya misi, walaupun tidak pergi ke daerah-daerah atau tempat-tempat jauh untuk mewartakan Injil. Karya misi yang dijalankan adalah karya doa di depan Sakramen Maha Kudus untuk memberi energi bagi petugas pastoral lapangan yang berhadapan dengan masalah-masalah konkret dan membutuhkan keterampilan manusiawi untuk menanggapinya. Doa dan karya, dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain di dalam pewartaan Injil Kudus. Para adorator sekalian hendaknya menyadari peranan penting ini, sehingga mau berperan serta di dalam karya pengembangan Injil melalui partisipasi di dalam doa ini. Doakanlah selalu seluruh gereja, para misionaris lapangan, para petugas pastoral, dan siapapun yang mau berkiprah demi pengembangan kerajaan Allah. Dengan bergandengan tangan, kita menunjukkan wajah gereja kudus yang menyentuh baik kehidupan jasmania setiap hari maupun kehidupan rohania yang seringkali tidak kasat mata tetapi sangat menentukan perjalanan hidup seseorang. Semoga dengan itu nama Kristus semakin dikenal dan dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus, ingatkanlah para murid-Mu untuk berlaku setia pada tanggung jawab pewartaan Injil sesuai dengan situasi masing-masing. Gerakanlah kami untuk senantiasa berdoa kepada Bapa Surgawi bagi karya pelayanan gereja di seluruh dunia. Semoga berkat doa kami, mereka memperoleh daya-daya iman dan ragawi untuk menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil.
Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.